Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulurku di seluruh Indonesia. Terlebih salam satu tang, salam satu obeng, salam satu kunciring pas. Nah, di sini saya hanya seorang tempel ban, ingin berbagi tips sedikit karena beberapa hari sebelumnya ada konsumen yang ngotot karena motornya ini asapnya udah ngebul, namun hanya karena tenaganya masih ada, masih kuat, masih biasa saja, sehingga dia tidak mau silinder headnya diturunkan ataupun blok silinder untuk dilakukan pendiagnosaan apakah sumber asap ini bertimbul dari seal o-ring clip atau seal clip atau dari ring pistonnya yang sudah mengalami keausan, ataupun pistonnya baret, ataupun botolan pistonnya atau linernya atau poringnya udah mulai molor gitulah bisa dikata. Nah, di sini sebenarnya kita ingin melakukan satu pembahasan pada piston ini, di mana ada itu kadang motor atau mesin apapun di kendaraan, baikkah dia roda 4 atau roda 2, kadang asapnya udah ngebul tetapi tenaganya masih biasa-biasa saja, masih sama dengan tenaga sebelum dia ngebul. Nah, inilah yang sering terjadi persoalan di lapangan antara mekanik, baik itu seperti saya hanya seorang tukang tempel ban dengan konsumen, nah atau pasien. Nah, di sini kita bahas supaya yang belum paham menjadi paham, yang sudah paham mohon koreksinya di kolom komentar karena saya juga sama pemula. Nah, ini saya ingin berbagi untuk pemula yang lebih pemula dari saya. Nah, di sini ini adalah ring piston. Nah, di mana guna ring piston ini adalah untuk menahan atau menghasilkan kompresi untuk menjadikan ledakan atau supaya mesin motor itu hidup, karena sesuai dengan rumus hidupnya mesin itu harus ada kompresi dengan udara atau udara yang dikompresikan. Nah, di sini ada ring. Yang pertama di sini adalah ring kompres atau ring kompresi atau menahan udara dengan menahan campuran udara dengan bahan bakar. Nah, demikian yang kedua ini adalah ring kompresi 2. Ada yang mengatakan ini karena ring yang nomor 1 atau yang paling atas, karena ini ring kompresi, maka ada juga yang mengatakan yang kedua ini adalah ring kompresi 2. Kalau ini ring kompresi 2 bisa dikata atau serep atau sebagai tambahan, atau ring kompresinya ada 2. Nah, yang paling atas dia nomor 1, yang di tengah atau yang nomor 2. Nah, ada juga yang mengatakan yang di tengah-tengah ini atau yang nomor 2 dari atas ini adalah ring pemindah panas, untuk memindahkan panas dari piston ini akibat hasil dari kompresi dan ledakan, supaya panas yang ada di piston ini ditransfer ke silinder liner melalui ring yang nomor 2 ini. Karena bahannya pun ini memang dibuat lebih keras daripada ring kompresi 1. Nah, ring yang kompresi 2 di sini terbuat dari bahan baja sehingga tidak sekuat dengan ring kompresi 1. Nah, yang paling bawah atau yang ke nomor urut 3 ini adalah ring expander yang sering dikata oleh mekanik-mekanik kita atau sesuai dengan fungsinya adalah ring oli. Nah, ring oli di mana bertujuan fungsi utamanya ialah untuk menghalang oli yang ada di bagian mesin supaya tidak ikut terbakar ke ruang pembakaran. Karena kalau oli ikut terbakar ke ruang pembakaran akan menjadikan pembakaran itu tidaklah sempurna. Nah,
Maka kembali ke judul awal, di mana sering kasus terjadi pada kendaraan itu mau di roda apapun, selagi dia sistem pistonnya sama dengan seperti piston yang ini. Pada prinsipnya memang semua kendaraan prinsip pistonnya itu sama. Nah, kembali ke judul awal, sesuai dengan masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah ring kompresi 1. Yang kedua, ini ring kompresi 2 atau pemindah panas. Nah, di sini adalah ring expander atau ring oli. Untuk menahan oli supaya tidak bocor dari bawah ke atas. Demikian ring kompres untuk menahan kompres dari atas supaya tidak bocor ke bawah atau ke bagian belakang engine. Nah, di sini nah, kalau misalnya dia judul awalnya ialah motor itu asapnya udah ngebul. Suatu kendaraan itu, kendaraan apapun itu, asapnya udah ngebul tapi tenaganya masih tetap kuat. Nah, kalau secara logis kita pikirkan singkat, memang kalau dia udah ngebul asapnya pasti tenaganya berkurang. Kalau berkurang itu udah pasti. Sekuat apapun kompresi, karena secara pembakaran udah terganggu, udah dicemari oleh oli. Tapi mungkin ada yang tenaganya tidak begitu drastis ngedrop, ada yang hanya berkurang sedikit. Sehingga kalau secara pemakaian tidak terasa oleh kita. Nah, jadi kita langsung ke intinya. Ya, ini di piston ini memang tidak bisa asal sembarang bicara, karena harus memahami dulu baru bisa mengartikan makna daripada fungsi kinergi daripada piston ini yang sungguhan. Nah, di sini sesuai dengan fungsinya lah, kenapa bisa terjadi setiap kendaraan itu asapnya udah ngebul tapi tenaganya masih jos. Nah, itu masalahnya ada di sini. Nah, ini kan ring kompresi untuk menahan kompres. Lah, di sini ada ring oli. Lah, kadang ring oli menjadikan dia slip. Slip akibat salah pemasangan. Maksudnya bukan salah pemasangan di sini. Kadang proses pemasangan itu kasar sehingga terjadi kaku atau tidak mau atau sudah berubah bentuk dari bentuk yang sungguhan yang seharusnya bagaimana. Kalau misalnya piston ini kita pasang tanpa ring oli, mesin tetap hidup, bro. Mesin tetap hidup karena syarat untuk menghidupkan mesin itu adalah kompres. Nah, kalau ring kompres ini masih benar-benar sanggup untuk menahan kompresi, maka ya mesin tetap hidup. Cuman dia ngebul. Nah, di sini ring oli ngebul. Nah, maka kalau diambil kesimpulan lebih detail, kasusnya begini. Kadang dia asapnya ngebul tapi tenaganya masih oke sesuai fungsinya. Kadang yang bermasalah itu ialah hanya ring olinya saja. Ring olinya saja, bro. Hanya ring olinya saja. Ring oli ini selip dia. Selip karena kerak, karena kelalaian atau kesilapan pemasangan atau hal lain. Ada banyak hal di sini yang menjadikan dia selip. Nah, atau linernya tidak senter, baikkah itu keseluruhan atau di bagian bawah atau di bagian tengahnya saja. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa kendaraan itu asapnya ngebul tapi tenaganya masih oke. Itu dikarenakan kerusakan ring oli dengan ring kompres tidak sesuai. Ring kompresnya masih bagus, masih membuka dengan baik, masih mengembang untuk menahan kompresi, sementara ring olinya sudah ambiar. Nah, ada lagi nanti kasus asapnya tidak seberapa tapi kompresinya kurang sehingga tenaga juga drastis. Nah, itu diakibatkan keduanya sudah mengalami keausan. Nah, di sini ini yang jangan lihat siapa yang berbicara ini. Sini hanya seorang tempel ban, tapi dengarkanlah apa yang ia bicarakan, ambil hikmahnya buat para master, para suhu, monggo di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.